Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Jika tadi kita sudah berdialog dengan Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP2MI Rinardi, kini kita akan segera bergabung dengan adik dari korban TKI yang meninggal di Kamboja, Subiantoro. Mas Subi, terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Mas Ikhwan, kakak Anda. Mas Subi, boleh diceritakan ketika, kalau tidak salah akhir Maret ya, tanggal 28 Maret ketika Mas Ikhwan, kakak Anda dirawat di Phnom Penh di Kamboja, itu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda lapor ke otoritas tempat atau apa yang Anda upayakan untuk membantu kakak Anda? Awalnya saya langsung lapor ke RT setempat ya. Kebetulan RT setempat itu dia kenal banyak teman-teman dewan juga seperti Depnaker Kabupaten Bekasi dan DPR RI. Jadi saya langsung lapor ke beliau, langsung ngasih tahu bahwa kakak saya di sana dalam masalah. Ya, kemudian apa reaksi mereka? Ya, mereka langsung meneruskan beritanya ke KBRI, surat menyurat dengan KBRI. Terus posisi waktu itu juga mungkin lagi libur lebaran, jadi KBRI masih slow respon. Jadi kapan Anda mendengar follow up dari otoritas, dari siapapun yang bisa mengabarkan kepada Anda bagaimana sebenarnya kondisi kakak Anda di Kamboja? Itu setelah tanggal 3 April sampai 4 April baru ada follow up dari Depnaker Kabupaten Bekasi. Dia meminta semua data-data kakak saya, lalu dari Komisi 9 DPR RI pun meminta data-data kakak saya juga. Ya, tetapi dari KBRI pun masih sama, belum bisa memfollow up. Oke, baik. Kemudian tanggal 14 April Anda mendengar atau keluarga mendengar bahwa Mas Ikhwan sudah meninggal dunia. Ini siapa yang mengabarkan kepada Anda? Itu staf KBRI yang bernama Pak Dadang. Dari itu KBRI? Mengabarkan, iya, jam 9. Jam 9 pagi. Apakah kemudian Pak Dadan juga mengabarkan bahwa jenazah akan dimakamkan segera di Kamboja dan tidak dikirim ke Indonesia? Pak Dadang itu menjelaskan bahwa keinginan keluarga itu ingin dimakamkan di sana atau dipulangkan ke Indonesia. Terus Pak Dadang menjelaskan kalau dipulangkan di Indonesia itu memakan waktu banyak dan memakan biaya sangat besar hingga ratusan juta. Terus KBRI pun Pak Dadang itu menjelaskan bahwa di sini bisa dimakamkan secara Islam dengan KBRI yang bertanggung jawab. Lalu ada foto serta bukti foto dan video proses pemakaman jenazahnya. Dan itu sudah disampaikan semua kepada keluarga? Udah. Apakah ada tawaran dari Pak Dadang untuk keluarga berangkat ke Kamboja mengawal proses pemakaman misalnya? Tidak ada. Baik. Dan apakah dari KBRI juga mengatakan apa sebenarnya yang membuat kakak Anda, Mas Ikhwan, meninggal dunia? Penyebabnya apa, dikasih tahu? Di situ belum pasti, belum ada penyebabnya. Sempat disampaikan bahwa Mas Ikhwan, kakak Anda, meninggal akibat kecelakaan motor, benar? Tidak ada yang menyampaikan itu. Belum ada. Baik. Jadi dari rumah sakit itu belum ada penyebab kematiannya, itu belum ditentukan, belum diketahui. Baik, tapi ketika video call dengan Anda, lebam-lebam, luka, memar itu akibat dikeroyok, betul ya? Anda menyampaikan bahwa kakak Anda habis dikeroyok teman-temannya, begitu ya? Iya, betul. Apakah video itu juga yang Anda bawa ke RT setempat, kemudian ke DPRD, mereka sudah tahu betul bagaimana kondisi terancamnya sebenarnya nyawa kakak Anda? Iya benar, saya langsung ngirim bukti, semua foto, video.
itu yang dikirimkan oleh suster di sana yang merawat kakak saya. Lalu bukti video call saya dengan kakak saya kirim semua. Baik, untung Anda merekamnya ya Mas Subi, jadi semuanya serba terdokumentasi, bagus sekali. Kabarnya ibu Anda sempat berkomunikasi dengan almarhum sebelum ada berita 14 April tadi dikabarkan meninggal. Betul? Betul. Apa yang terjadi? Apa yang disampaikan oleh kakak Anda? Sebelum kejadian atau gimana? Ketika terakhir kali ibu Anda sempat berkomunikasi dengan almarhum sebelum berita meninggal dunia, berarti sebelum tanggal 14 April ya, apa yang disampaikan oleh kakak Anda kepada ibu? Itu komunikasinya selalu dengan saya, tidak dengan ibu, karena ibu saya itu udah nggak kuat melihat kondisinya, jadi diserahkan ke saya semua untuk mengurusinya. Apa yang diharapkan oleh Ibu Mas Subi selanjutnya? Untuk saat ini? Iya, untuk pemerintah, untuk saat ini apa yang diharapkan? Yang diharapkan proses pemakamannya itu berjalan dengan lancar dan secepatnya, karena sudah beberapa hari ini belum ada kabar dari pihak staf KBRI maupun dari KBRI pun tidak ada kabar sama sekali. Dari tanggal 14 April sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi? Belum. Jadi keluarga tidak tahu apakah dari tanggal 14 April pertama kali berita kalau kakak Anda tadi sudah meninggal dunia, 4 hari kemudian sampai hari ini belum ada kabar bahwa apakah sudah dimakamkan atau posisi jenazahnya ada di mana? Belum ada yang tahu? Belum ada yang mengabarkan? Belum ada yang mengabarkan. Staf KBRI pun Pak Dadang hanya bilang bahwa kakak saya masih ada di lemari es di rumah sakit. Kemudian itu apa? Terakhir mengabarkan hari Rabu. Hari Rabu ya, sekarang hari Jumat, belum ada kelanjutan lagi. Belum ada. Apakah ada bantuan mungkin dari pemerintah atau dari KBRI, dari Pak Dadang menyampaikan sesuatu untuk keluarga? Tidak ada, tapi dari pemerintah sini pun sudah mendorong untuk KBRI, udah bilang meneruskan, udah menyurat kepada KBRI untuk mempercepat proses pemakamannya. Jadi sekali lagi saya tanyakan ke Mas Subi, tidak ada bantuan sama sekali ya? Tidak ada. Baik. Keluarga sebenarnya pengen ke Kamboja juga nggak, ke Phnom Penh untuk melihat langsung jenazah? Ya keluarga sih pengen melihat proses pemakamannya, tapi kan terhalang oleh kendala biaya dan waktu juga. Baik Mas Subi, kalau sekarang Pak Dadang dan juga dari KBRI Kamboja sedang menonton tayangan ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang sebenarnya ingin keluarga sampaikan dan harapan saat ini? Keluarga hanya ingin proses pemakaman itu secepatnya dan ada bukti nyata bahwa itu jenazah kakak saya itu sudah dimakamkan secara Islam seperti pemandian, pengkafanan, terus proses mensolatkan dan pemakamannya itu diberikan batu nisan atas nama kakak saya. Keluarga sudah ikhlas ya, hanya ingin bukti-buktinya saja bahwa almarhum kakak Anda dimakamkan dengan cara Islam. Baik, Mas Subi, terima kasih atas waktu Anda. Semoga harapannya didengar. Kami akan kawal juga untuk proses selanjutnya dari KBRI. Terima kasih sekali lagi, salam untuk keluarga. NTV Prime masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.